langsung saja pada pembahasan kita, yakni kali ini saya akan membawakan sebuah judul yaitu beberapa permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau. Nah, Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas daratan seluas 8.702 hektar pada tahun 2015. Data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menyatakan bahwa sebanyak 56% dari luas daratan di Riau merupakan ekosistem lahan gambut dan selebihnya 44% berupa lahan mineral. Provinsi yang memiliki ibu kota Pekanbaru ini mempunyai potensi unggulan yang meliputi pertahanan, pertambangan, pertanian atau perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan industri jasa. Nah, kenyataannya bahwa Riau memiliki area tutupan hutan yang luas ternyata tidak hanya menjadikan Riau sebagai wilayah yang kaya akan hasil alam. Justru seringkali ditemukan kasus atau aktivitas yang mengarah pada eksploitasi alam yang menyebabkan kondisi lingkungan di Provinsi Riau berada pada kondisi memprihatinkan. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau, yaitu pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah pembalakan liar atau illegal logging. Illegal logging atau pembalakan liar merupakan sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di wilayah yang dilindungi, areal konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa izin di hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Dengan kata lain, batasan atau pengertian illegal logging merupakan serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Nah, yang kedua, pembukaan lahan dan kebakaran hutan. Selain pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan di wilayah Provinsi Riau juga menjadi permasalahan yang rutin terjadi setiap tahunnya, khususnya pada musim kemarau. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Karhutlah seolah menjadi rutinitas tahunan yang menghabiskan APBN dan APBD yang cukup besar jumlahnya, dan sangat merugikan baik secara ekonomis, ekologi, estetika, maupun politik. Nah, yang ketiga itu ada pertambangan. Selain dikarenakan banyak aktivitas pembalakan liar dan karhutlah, rusaknya lingkungan di Riau juga dipengaruhi oleh adanya kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Terdapat banyak pertambangan pasir dan bauksit di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Riau. Industri pertambangan sendiri adalah suatu industri di mana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia di dunia. Nah, kita masuk pada kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Riau. Problem lingkungan hidup ini menjadi masalah yang cukup kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan industri yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan. Dari banyaknya kegiatan eksploitasi hutan dan alam di Provinsi Riau, tentu menimbulkan dampak merugikan di berbagai aspek pemerintahan maupun kehidupan masyarakat setempat. Nah, antara lain, yaitu yang pertama ada degradasi hutan dan perubahan iklim. Rusaknya lingkungan hidup di Riau juga turut menjadi penyokong laju perubahan iklim global. Merujuk pada poin penting kesepakatan Paris atau Paris Agreement tahun 2017 lalu, bahwa hutan adalah aspek penting dalam pencapaian target National Determined Contribution NDC Indonesia. Sebab 17% dari target 29% penurunan emisi gas rumah kaca berasal dari sektor kehutanan, ucap Indrani pada tahun 2019. Mengingat bahwa gambut merupakan media penyimpanan karbon yang baik dan lebih dari setengah luas sekitar daratan di Riau merupakan gambut, menjadikan provinsi yang berada di Pulau Sumatera ini patut diperhitungkan dalam menekan laju perubahan iklim dunia. Dengan demikian, semakin tinggi laju kerusakan hutan di Provinsi Riau dapat mempengaruhi dan mendorong perubahan iklim global. Yang kedua,
bencana dan kesehatan. Kerusakan hutan di Riau yang banyak disebabkan oleh karhutla yang selain menimbulkan dampak berkurangnya ekosistem dan lahan hutan, nyatanya juga memberikan masalah lain seperti kabut asap pada tahun 2015. Riau mengalami puncak masalah karhutla yang menyebabkan terjadinya bencana kabut asap nasional dan internasional. Nah, yang ketiga, berkurangnya keragaman flora dan fauna. Rusak dan berkurangnya habitat satwa mendorong terjadinya konflik antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan menyebabkan satwa liar kehilangan sumber makanan, sumber tempat tinggal, dan ruang jelajah untuk berkembang biak. Satwa liar yang habitatnya terganggu menjelajah perkebunan atau kawasan tempat tinggal manusia, sehingga terjadi perebutan ruang atau konflik antara satwa liar dan manusia yang kerap berakhir dengan kematian. Nah, kita sudah sampai pada akhirnya. Akibatnya, beberapa spesies satwa liar khas Indonesia masuk ke dalam kategori Red List organisasi International World Wildlife Fund for Nature, yang di dalamnya termasuk satwa khas Indonesia antara lain orang hutan dan sebagainya. Nah, segitu saja pembelajaran yang dapat saya berikan melewati PPT ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.